Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke-NO-an atau keaswajahan kelas 8. Sebelum itu saya ucapkan selamat, kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kelak kalian bisa meningkatkan kualitas atau prestasi meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang hukum bermadzhab. Namun sebelum itu, mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan bahas tentang pengertian bermadzhab. Perlu kalian pahami bahwa ketika para santri tingkat awal belajar ilmu fikih melalui kitab kecil seperti Safinatul Najah dan Matan Takrib, kitab ini mengikuti mazhab Syafi'i. Baru kemudian meningkat pada kitab syarahnya seperti Kasyifatus Syajak dan Fathul Qorib. Seiring naik tingkat, para santri akan mengenal kitab fikih Syafi'i kelas menengah seperti Fathul Mu'in dan Tuhfatul Thulab. Lanjut kemudian dengan kitab fikih rujukan utama mazhab Syafi'i seperti Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Dengan asumsi dasar-dasar fikih Syafi'i sudah kokoh, para santri senior kemudian dikenalkan dengan kitab-kitab karangannya Imam Syafi'i seperti Al-Um dan Ar-Risalah, serta beragam pendapat di luar mazhab Syafi'i. Dengan runtutan belajar dalam memahami fikih yang demikian, maka para santri mengenal ilmu berdasarkan mazhab. Awalnya mengenal salah satu mazhab sesuai dengan tingkat belajarnya santri, kemudian mengenal berbagai mazhab. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan bermazhab? Sebelum memahami apa itu bermazhab, akan dibahas dulu apa itu mazhab. Artinya sebelum kita membahas tentang pengertian bermazhab, kita akan bahas dulu pengertian mazhab itu sendiri. Mazhab secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, atau aliran, atau pendapat, atau paham. Sementara pengertian mazhab menurut istilah itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah mazhab memiliki makna jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Yang kedua adalah mazhab bermakna fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari sumbernya. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Adapun pengertian bermazhab adalah mengikuti salah satu mazhab, yakni mengikuti jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan dari sumbernya.
Al-Imam Tajuddin As-Subhi dalam kitab Jam'ul Jawami' menyatakan bahwa bermadzhab adalah berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan yang lainnya. Sementara Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab yang berjudul Ala Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bermadzhab adalah bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai peringkat mampu berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya. Dengan demikian, bermazhab adalah mengikutinya seseorang pada mazhab tertentu dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan dari sumbernya. Jadi itu pengertian bermazhab. Jadi pada prinsipnya yang namanya bermazhab itu adalah mengikutinya seseorang pada mazhab tertentu dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan dari sumbernya, yaitu Al-Quran maupun hadis. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami apa itu pengertian bermadzhab, dan kalian bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa dalam memahami agama kita tidak bisa lepas dari bermadzhab, karena mengingat kemampuan kita yang belum bisa memahami teks Al-Quran maupun hadis dengan baik dan benar, karena memang untuk bisa memahami sumber Islam yaitu Quran hadis dengan baik dan benar membutuhkan perangkat yang tidak gampang ya, jadi butuh pemahaman yang luas tentang hal-hal terkait dengan ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.